Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Teman-teman, kita live Instagram gratis ya tiap hari Senin jam 8 malam di channelnya Pajak Smart ini, teman-teman ya. Silakan bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu guys, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, gitu guys ya. Jadi, mohon koreksi kalau gue salah ya. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang masih resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, teman-teman ya. Jadi teman-teman, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini ya, sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing kita punya masalah pajak yang berbeda-beda. Mohon teman-teman konsultasikan ke konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang pajak Anda guys. Awan akan tersedia gratis ya secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, seperti biasa, tiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih teman-teman. Kita ada webinar online ya di tanggal 24 Januari 2026 guys. Hari Sabtu ya. Sabtu depan berarti ya. Sabtu depan tanggal 24 kita ada webinar online. Teman-teman tinggal masuk ke website www.webinarpajak.com ya. www.webinarpajak.com. Teman-teman tinggal masuk di situ untuk mengikuti webinar kita ya mengenai SPT pajak orang pribadi. SPTOP. Teman-teman tinggal masuk ke webinarpajak.com. Oke. Selain menjadi webinar, ikut webinar ya, teman-teman juga bisa bergabung ke membership kita. Membership kita di website yang namanya pajakpajakpajak.com. Nah, silakan masuk ke website pajakpajakpajak.com untuk menjadi membership kita ya. Atau ke webinar kalau teman-teman mau masuk mengikuti webinar pajak. Kok webinarnya ini ya ketutup tuh. Oke. Gak apa-apa. Oke, teman-teman. Silakan teman-teman bertanya kalau ada yang mau bertanya di bagian komentar ya. Kita akan masuk ke diskusi awal dulu nih mengenai Purbaya dan Purbaya dan Purbaya lagi ya. Ini mengenai Pak Purbaya yang katanya mau membantu para oknum-oknum yang diduga koruptor ya di DJP yang sudah ketangkap sama KPK, udah ketangkap tangan, masih nggak malu-malu ya. Sekarang Purbaya mau kasih bantuan hukum. Kita lihat. Nah, jadi Purbaya kemarin awalnya bilang dia mau kasih bantuan pendampingan hukum. Kemudian orang pada ribut, pada rame, pada ribut ya. Ternyata hari ini, hari Senin, dia ulangi kembali kalimat tersebut ya. Berarti dia ini ngotot nih. Purbaya ini betul-betul ngotot mau bantuin pegawainya yang kena masalah hukum. Jadi kita nggak usah berharap lah ya Purbaya ini bakal menjerat oknum-oknum di DJP ya, yang sudah jelas-jelas ketangkap aja dia mau bantu, gimana dengan yang belum ketangkap? Udah pasti akan dilindungi lah ya, tetapi itu menurut keyakinan gue. Pegawai DJP yang dijaring OTT KPK tetap dapat pendampingan hukum katanya si Pak Purbaya ya. Ini dari berita di dtc.com. Di dtc.co.id ya, Menteri Keuangan Pak Purbaya mengatakan ketiga pegawai DJP yang terjaring OTT oleh KPK akan dapat pendampingan hukum dari Kemenkeu ya. Dia mengatakan pendampingan hukum dimaksud adalah prosedur umum yang bukan merupakan intervensi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ini mungkin dia ngomong nggak ngerti kali apa yang diomongin gitu ya. Mana mungkin lu menempatkan orang pegawai Kementerian Keuangan melawan KPK, kemudian lu bilang itu bukan intervensi. Kan orang tolol yang bisa punya pemikiran seperti itu gitu loh. Yang namanya lu terlibat langsung ke dalam perkara ya sudah pasti lu mengintervensi dong. Itu kan logika umum gitu loh. Mana bisa lu bilang lu kasih jenderal perang lu ke medan perang terus lu bilang kami tidak berperang, kan bodoh, nggak masuk akal nih kalimat si Purbaya ini ya. Ada pendampingan dari ahli hukum Kemenkeu katanya. Tetapi prosesnya hanya proses hukum yang biasa katanya. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal. Tapi kalau ketahuan bersalah ya sudah katanya. Ini kan
Purbaya ini nggak pernah masuk dunia hukum pidana ya. Gini loh Pak Purbaya ya, di pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi itu tidak pernah ada pejabat dibantu oleh biro hukum, itu tidak ada. Yang ada adalah, terpidana itu dibantu oleh advokat, advokat swasta. Jadi Kemenkeu ini harus membayar seorang advokat swasta. Tidak bisa pakai biro hukum Kemenkeu yang bukan advokat, nggak bisa tuh beracara di pengadilan tipikor. Nanti kita lihat ya, bagaimana drama ini akan berlanjut ya. Nah, itu aja udah menunjukkan lu nggak ngerti hukum si Purbaya ya. Jadi Purbaya ini sebaiknya sebelum ngomong mengenai bantu-bantu masalah pidana tuh sebaiknya dia konsultasi dulu dengan orang hukum gitu loh. Konsultasi dulu sama orang hukum supaya nggak salah ngomong si Purbaya ini gitu loh. Entar salah ngomong, ya salah lagi gitu kan. Jadi gue menangkap, ngototnya Purbaya ini untuk bantuin anak buah dia yang kena masalah hukum, terutama pidana ini ya. Pertama ya, ini mengenai kualitas. Kuasa hukum Kemenkeu yang namanya biro hukum itu yang berapa puluh orang itu, jangankan mau lawan KPK, ngelawan gue aja nih, yang orang bodoh kayak gue ini dilawan di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, pada nggak ngerti, pada bodoh gitu loh, pada bikin surat kuasa aja nggak ngerti mereka. Gimana coba? Bikin surat kuasa aja bisa salah, gimana mau melawan KPK yang udah dari 20 tahun yang lalu nangkap-nangkapin orang, dari 20 tahun lalu menjarahin orang gitu loh, dan nggak pernah ada orang selamat dari KPK ya, kecuali si Haris siapa tuh yang wakil menteri hukum itu, Edi Haris ya. Yang lain nggak ada yang selamat Bos, dari KPK Bos. Nah, ini gimana biro hukum yang nggak ngerti bikin surat kuasa, mau disuruh bantuin, terpidana ini mau ngelawan KPK, gitu loh. Apakah apakah bisa gitu loh, gimana mau lawan KPK, nggak masuk akal ya. Kemudian dari si para tersangka-tersangka ini, apakah mereka berani ya, para oknum Fiskus ini ya, yang ditangkap tuh, berani nggak menyerahkan nasib dia kepada biro hukum DJP, Kementerian Keuangan? Kalau gue sih nggak berani ya. Tadi masalah profesionalisme, sekarang masalah duit ya. Orang-orang ini yang ketangkep Bos, bukan orang nggak ada duit Bos, ini orang kaya raya Bos ya. Korupsinya tuh 1 kasus 4 miliar Bos, 1 kasus 4 miliar. Dia udah berapa puluh tahun jadi pegawai DJP. Aduh, jadi duitnya itu bukan masalah gitu loh. Ngapain dia pakai jasa gratis dari Kementerian Keuangan yang ogah-ogahan bantuin dia? Mana ada Bos di dunia ini yang gratis Bos ya. Pakai biro hukum Kemenkeu, bikin surat kuasa aja salah, gimana mau lawan KPK di pengadilan ya? Taruhannya masuk penjara Bos. Jadi gue sih tidak percaya kalau oknum Fiskus ini mau dibantu oleh Kemenkeu ya. Lagi pula ya Bos, si Purbaya ini tampaknya Purbaya ini kayaknya nggak jelas gitu loh, nggak tegas. Dia mau bela tapi nggak tegas gitu loh. Masih setengah hati. Tadi kan dia bilang, kami akan bantu tetapi kalau bersalah ya sudah gitu. Mana ada pengacara begitu ya. Di dunia ini yang namanya pengacara ya, mau klien dia bersalah ataupun tidak bersalah, si pengacara tetap bilang klien kami tidak bersalah. Ya, kan aneh dong kalau tiba-tiba di pengadilan ya, biro hukumnya si Purbaya mengatakan, "Iya nih, pegawainya salah ya, koruptor ya, silakan dihukum," gitu ya. Mana ada begitu di dunia ini. Kita ingat teman-teman ya, kita ingat Ferdy Sambo nembak orang, mati orang itu ya, masuk penjara. Sampai di hari terakhir sidang, pengacaranya masih bilang klien saya tidak bersalah. Itu baru pengacara top, itu baru pengacara yang benar ya. Kita lihat Rafael Alun, udah jelas-jelas duitnya nggak jelas dari mana, ratusan miliar. Sampai hari terakhir pengadilan, itu pengacara masih mengatakan klien saya tidak bersalah, mohon dibebaskan. Itu baru pengacara yang benar ya. Masa si Purbaya bilang, kalau bersalah ya sudah bersalah. Bingung gue sama si Purbaya ini ya. Aduh, mau kasih bantuan hukum tapi nggak jelas ya, nggak tegas gitu loh. Di lain cerita, si DJP sudah bikin KT ya, keterangan tertulis yang mengatakan bahwa KT ini nggak ada tanda tangannya ya, yang mengatakan bahwa pegawai itu diberhentikan karena masalah etik atau masalah hukum gitu ya. Lah, gimana orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat atau mungkin gara-gara etik,
kemudian mau dibantu secara hukum. Nggak nyambung, logikanya tuh nggak nyambung. Di satu sisi dia diberhentikan karena dianggap bersalah, di satu sisi mau dibantu secara hukum. Aduh, masalah lain, gue mau tanya masalah lain ke Pak Purbaya ini ya. Pakai duit siapa untuk ngebantuin hukum kepada si oknum yang di penjara ini? Kan bantuan hukum tuh butuh bikin drafting, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, butuh bayar bensin. Walaupun nggak bayar jasa ya, kan butuh bayar bensin dan sebagainya. Duit siapa ini? Duit neneknya Purbaya? Atau pakai duitnya kita? Kalau duitnya kita, duit pajak, gue sih nggak rela, mohon maaf ya, nggak mau gue. Gitu ya, gue tuntut Purbaya nanti loh, kalau pakai duitnya rakyat untuk bantuin koruptor ini loh ya. Jadi kasihan WP dong, masa WP udah diperas habis-habisan, udah masuk penjara, kemudian pajaknya si WP ini mau dipakai untuk memberi bantuan hukum kepada oknum yang memeras dia. Dunia ini udah terbalik, bos. Udah kacau dunia ini ya. Bingung gua sama Purbaya ini. Yang terakhir, gimana nasib konsultan pajaknya yang ditangkap kemarin? Selama ini DJP kan mengatakan, konsultan pajak itu mitra strategis kami, ya kan? Mitra strategis DJP, dia bilang. Jadi diharapkanlah konsultan pajak itu bantulah ya, bantu dan dukung DJP, bantu Fiskus untuk penerimaan negara. Kalau yang nggak bantu kayak gue ini, ditendang dari asosiasi konsultan gitu kan? Jadi bantu dong. Nah, asosiasi udah bantuin elu, konsultan pajak udah bantuin elu, konsultan-konsultan yang membangkang kayak si Awan ini udah ditendang, dipecat semuanya. Tapi ketika kita ditangkap oleh KPK, yang Fiskus dibantu Biro Hukum, yang konsultan pajak, gimana? Siapa yang bantuin konsultan pajak ini yang ditangkap ini? DJP lepas tangan, Purbaya lepas tangan. Lah gimana selama ini dia sudah bantuin lu gitu kan? Selama ini kan sudah ngebantuin DJP nih para konsultan pajak ini. Mampus ya, jadi teman DJP ini ketika senang-senang sama-sama mitra, ketika ditangkap polisi, tangkap KPK, nggak jadi mitra lagi, nggak dibantuin. Waduh, nasib kita semua ini ya. Sulit teman-teman ya, negeri Konoha ini. Oke, kita diskusi tanya jawab teman-teman ya. Silakan dituliskan di kolom komentar kalau ada. Teman-teman mohon maaf nih keputus tadi ya. Mohon maaf teman-teman tadi keputus, silakan diketikin ulang. Gara-gara internetnya error nih ya. Internet wifi gue lagi error, mohon maaf teman-teman ya. Wifi lagi error, silakan diketikin ulang. Mohon maaf. Wifi error. Wifi error gara-gara hujan. Mohon maaf teman-teman, silakan diketik ulang. Wifi gua error. Kalau ada yang bertanya silakan diketik ulang teman-teman ya. Yang bertanya silakan diketik ulang. Soalnya wifi-nya error. Mohon maaf teman-teman ya. Wifi-nya error. Tolong diketik ulang teman-teman kalau ada yang bertanya ya. Karena wifi-nya error tadi. Wifi-nya error jadi sempat mati. Tolong diketik ulang teman-teman yang sudah bertanya ya. Mohon maaf tadi Wi-Fi-nya error. Tolong ketik ulang yang sudah bertanya. Wi-Fi-nya error. Mohon maaf teman-teman ya. Tolong ketik ulang yang sudah bertanya soalnya Wi-Fi-nya error. Oke. Kita mulai dulu ya teman-teman, mohon maaf tadi wifi-nya error. Oke, kita akan mulai untuk diskusinya ya. Silahkan ditanyakan di bagian komentar, mohon diketikkan ulang yang tadi sudah bertanya, mohon maaf. Ada Bapak Indra Working. Saya ada tanah SHM atas nama beberapa orang, saya dan sepupu. Sudah lapor SPT orang pribadi 8 tahun yang lalu. Oke. 2025 kemarin, hak bagian tanah saya lepas kepada sepupu tanpa ada transaksi uang di notaris. Oke. Tidak ada AJB. Sepupu saya lalu urus BPHTB. Oke. Pertanyaannya, 1. Apakah saya harus urus pajak final? Tunggu ya. Tunggu. Ini tadi awal asal muasalnya adalah tanah SHM atas nama beberapa orang, saya dan sepupu. Oke. 1. Apakah saya harus urus pajak final penjualan 2,5% biarpun tidak ada transaksi uang? Jawabannya perlu, Pak. Jadi 2,5% dan 5% tetap mesti dibayar ya. Walaupun ini tidak ada transaksi uangnya, karena tetap dianggap AJB.
Kemudian bayar 2,5% dari harga tanah pasaran atau harga PBB. Gunakan harga PBB aja, Pak. Harga PBB naik dikit gitu lah ya. Jadi dianggapnya dijual tapi harganya naik dikit. Oke. By the way, Pak, mohon maaf nih Pak Indra Working ya, kita tidak boleh memberikan harta kepada sepupu. Nggak boleh, karena yang terjadi adalah kena pajak nanti. Nah, supaya nggak kena pajak, Bapak harus munculkan yang namanya hutang piutang. Jadi munculkan hutang piutang bahwa Bapak tuh punya piutang kepada dia dan dia punya hutang kepada Bapak. Gitu, masih dibikin hutang piutang. Nanti Bapak bikin surat wasiat aja. Bikin surat wasiat bahwa kalau saya meninggal, maka piutang ini atau hutangnya si dia ini akan dihapuskan, alias saya wariskan kepada dia. Nah, kira-kira gitu, Pak. Oke? Tetapi jangan dihilangkan sekarang dari SPT ya, karena tidak boleh kasih mengasih secara sesama sepupu. Kalau sepupu nanti malah kena pajak di dianya. Oke? Thank you Pak Indra Working, semoga terbantu. Bapak AV Bless, malam kawan, malam Pak AV Bless. Beli rumah di tahun 2026. Di info, PPN-nya itu 0%. Untuk rumah baru saja atau bisa untuk rumah bekas? Terima kasih. Oke, Bapak harus tanya kepada si notaris atau developer. Oke, tanya ke notaris atau developer. Sepemahaman saya hanya untuk rumah pertama. Jadi, bukan masalah baru atau bekas, tetapi kitanya itu baru punya rumah pertama kali. Nah, saya rasa seperti itu. Sepemahaman saya ya, tetapi tolong dicek lagi kepada si developer atau kepada si notaris. Sepemahaman saya adalah untuk rumah pertama bagi si orang yang membeli rumah, gitu loh. Bukan masalah rumah baru atau rumah bekas. Itu pemahaman saya. Coba cek ke notaris ya. Mohon maaf kalau salah ya. Oke. Thank you Pak AV Bless. Nah, thank you, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, malam Pak Ang Petrus. Uang tunai dari kakak kepada adik, apakah kena pajak? Jawabannya kena pajak ya. Jangan ada hibah-hibahan dari kakak kepada adik. Hibah itu boleh dari orang tua kandung kepada anak kandung, atau anak kandung kepada orang tua kandung, itu boleh. Jadi kalau mau kasih uang kepada si adik, maka kasih dulu kepada ayah atau ibu, kemudian ayah ibu kasih kepada si anaknya yang lain. Nah, itu boleh. Oke? Kalau kena pajak apa dan kalau tidak apa syaratnya? Jawabannya kena pajak ya, kena pajak PPh orang pribadi progresif yang 5, 15, 25, 30. Jadi lumayan. Jadi sebaiknya jangan kasih uang kepada kakak, tetapi kasihlah uang kepada orang tua dulu, baru orang tua kasih kepada si anak. Itu namanya hibah, kalau hibah tidak kena pajak. Oke? Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Nikozon, CV KLU-nya adalah pedagang eceran, tetapi semua customer-nya itu bukan konsumen akhir. Kalau konsumen tidak mau kasih identitas, bolehkah digunggung dianggap konsumen akhir? Jawabannya kena denda 1% ya. Apakah tetap kena denda 1%? Jawabannya iya. Iya. Jadi kita lupakan mengenai KLU ya. Jadi KLU apapun itu boleh menjual dagang eceran maupun dagang distribusi, itu boleh ya. Jadi mentang-mentang KLU dagang eceran maka dia tidak boleh dagang distribusi, itu enggak juga ya. Atau KLU-nya pedagang besar, dia tetap boleh dagang eceran ya. Jadi KLU nggak pengaruh. Nah, yang pengaruh adalah si pembelinya apakah betul-betul end user atau bukan. Nah, kalau si pembelinya itu bukan end user, kita menggunggung, silakan dilakukan, tetapi kena denda 1%. Nah, gitu Pak. Jadi, kita udah tahu nih, ketika kita jualan, dia tidak mau kasih KTP, maka Bapak langsung kenakan 1% di awal, gitu loh. Ketika jualan di awal, kenakan 1% kepada si customer, supaya dia menanggung, gitu. Kasih tahu, ini adalah denda untuk pajak, gara-gara lu nggak mau kasih KTP. Gitu Pak. Oke, thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Panjiwa, malam kawan, malam Pak Panji. Rekening tabungan dolar, apakah termasuk instrumen investasi untuk dividen agar bebas pajak? Saya rasa termasuk ya. Jadi semua uang yang di dalam sebuah tabungan, baik tabungan itu rupiah maupun dolar, maka itu termasuk investasi dividen. Sepemahaman saya begitu. Oke, thank you Pak Panjiwa, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, tanya di mana laporan SPT harta yang ikut PPS? Laporan SPT harta yang ikut PPS. Dilapor di SPT biasa, Bu. Ya, lapor di SPT 2025 biasa. Di situ di bagian harta ada keterangan. Nah, kalau itu adalah harta PPS yang diinvestasikan, maka
ada pilihannya di situ ya, pilih keterangannya adalah PPS yang diinvestasikan. Kalau itu harta PPS yang tidak diinvestasikan, pilih harta PPS biasa. Gitu. Oke, langsung masuk ke Korteks ya, Bu. Ke Korteks di bagian SPT tahunan orang pribadi 2025. Oke, thank you Bu Noni, semoga terbantu. Bapak Indra Working, yang kedua tadi ya. Kapan saya harus bayar atau setor PPh final 2,5%? Itu ikuti notaris, Pak. Ikuti notaris ya. Ketika notaris bilang saatnya bayar, berarti bayar. Kan ini mau balik nama nih. Ketika balik nama, maka mesti bayar ketika mau balik nama. Oke. Terhitung sejak akte notaris? Iya, betul. Jadi ketika bikin akte notaris ya saat itu mesti bayar gitu. Tinggal ngomong kepada si notaris saja. Tanggal 15 hari bulan berikutnya itu ngomong ke notaris aja, Pak. Ngomong ke notaris mengenai teknis tanggal tanggal berapanya ya. Saya rasa AJB belum bisa diproses kalau belum bayar kalau nggak salah, begitu deh. Tetapi saya baca juga penyetoran dilakukan sebelum akta keputusan kesepakatan atau risalah. Iya, setahu saya begitu. Jadi setor dulu baru diproses dokumentasinya. Saya rasa begitu ya Pak ya. Coba dikonsultasi ke notaris untuk lebih pasti teknis mengenai tanggal-tanggalnya. Oke. Thank you Pak Indra Working, semoga terbantu. Bapak Indra Working. Risalah lelang atas pengalihan hak tanah bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oh iya, betul. Jadi intinya ngomong ke notaris Pak yang lebih pasti ya. Ke notaris lebih pasti. Yang ketiga, Bapak Indra. Lalu, sesudah setor PPh final, harus mengajukan permohonan penelitian formal atas bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan. Itu mungkin iya Pak, ngomong ke notaris mengenai itu ya, mengenai konfirmasi-konfirmasi seperti ini. Saya rasa boleh dilakukan kalau mau ya. Mungkin perlu ya. Ini ngomongin notaris sih, urusan notaris ini. Intinya syarat-syarat yang diminta notaris kita penuhi saja. Oke. Thank you Pak Indra, semoga terbantu. Bapak Nikozon, mekanismenya lewat pemeriksaan atau langsung terbit STP? Biasanya langsung STP Pak. Tadi mengenai apa Pak Nikozon ya? Biasanya sih langsung STP sih Pak. Kalau ada STP terlambat bayar itu langsung muncul STP, tidak usah pemeriksaan. Oke, thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Indra Working, sesuai Per 26 2018, saya harus isi data dari notaris sepupu yang urus BPHTB. Oke, ikuti aja Pak notarisnya Pak. Ikuti aja notarisnya ya. Lokasi tanah di provinsi lain dari tempat tinggal saya, terima kasih. Oh iya, nggak apa-apa. Tinggal ngomong ke notaris kan mungkin bisa kirim-kiriman dokumen, jadi nggak mesti datang ke sono dong ya. Kirim-kiriman dokumen aja. Oke, sementara seperti itu Pak. Cuman sebaiknya dibikin hutang piutang ya, jangan dibikin hibah. Karena kalau Bapak menghibah kepada sepupu, maka si sepupu kena penghasilan dia, kena pajak dia. Oke, thank you Pak Indra. Lanjut, Ibu Erna Subiyanti. Malam kok mau tanya, malam Bu Erna. Kalau saya dapat bukti potong A1 dengan nik saya, tetapi saat lapor SPT saya gabung dengan suami, apakah bisa kok? Jawabannya bisa Bu, bisa ya. Kalau istri tidak punya NPWP atau NPWP-nya NE atau tidak aktif, maka langsung dilapor di suami saja sebagai penghasilan final ya, penghasilan final di SPT suami, supaya tidak kena PPh yang tinggi. Oke. Thank you Bu Erna, semoga terbantu. Ibu Innova S21, pencairan unit link di asuransi, apakah objek pajak? Jawabannya bukan ya. Lapor di pendapatan dalam negeri lainnya, bukan ya, bukan. Jadi pencairan unit link itu bukanlah sebuah penghasilan. Unit link itu sama seperti tabungan. Jadi tabungan A dicairkan pindah ke tabungan B, itu kan bukan penghasilan. Itu hanya pindah-pindah harta, ya kan? Jadi pencairan unit link itu bukanlah penghasilan, itu hanyalah perubahan nama harta. Yang awalnya di rekening A menjadi rekening B. Yang awalnya di asuransi A menjadi di rekening, gitu loh. Jadi itu bukan penghasilan. Seharusnya seperti itu. Oke, thank you Bu Innova 21, semoga terbantu. Ibu Anissa Yuli 24, kok mau tanya, jika bukti potong bayar PPh final jual rumah itu 11 juta, yaitu 440 juta kalikan 2,5%. Namun, uang yang diterima jual rumah itu 800 juta. Itu yang dilapor SPT sesuai bukti bayar atau bisa terima uang. Jadi gini Bu,
Ada 2 opsi ya. Opsi pertama adalah Ibu bayar pajaknya yang benar, 2,5% dikalikan dengan 800 juta. Oke, dengan begitu Ibu bisa lapor, uang itu masuk 800 juta. Oke, jadi bayar pajaknya yang mengalah, dibenerin bayar pajaknya, kalikan 800 juta, kemudian uang diterima 800 juta masuk. Cara kedua adalah Ibu mengakui yang sudah dilapor nih, yang sudah dibayar nih, 440 juta, yaitu yang Ibu akui uang masuk. Selebih gimana? Selebihnya tinggal dibikin cara lain. Contohnya mengakui sewa, mengakui pendapatan lain, mengakui penghasilan lain. Gitu intinya. Oke? Jadi, antara dokumen bayar pajak dengan uang yang diakui di SPT harus cocok. Harus cocok. Kalau bayar pajaknya atas 440 juta, maka yang diakui di SPT itu 440. Selebihnya kalau ada uang masuk lebih, maka itu penghasilan lain. Ya. Nah, jadi yang benar adalah Ibu mesti revisi penjualan rumahnya itu menjadi 800 juta. Itu yang betul gitu ya. Karena kalau nggak begitu nanti nggak cocok uang yang masuk dengan yang dibayar pajaknya. Gitu. Salah satu masih ngalah. Oke. Thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Bapak Aman Santosa 123. Malam kawan mau tanya, kalau mengisi asuransi kesehatan yang diisi itu di SPT, apa nilai preminya? Terima kasih. Setuju Pak, nilai preminya aja ya. Jadi asuransi itu biar gampang teman-teman nggak usah pusing, laporlah nilai premi. Jadi setahun bayar berapa, itulah dia asuransinya. Udah, biar nggak pusing, bingung kalau teman-teman pusing ya, bingung ya. Oke, jadi laporlah asuransi sesuai nilai premi, beres. Thank you Pak Ahmad Santosa, semoga terbantu. Bapak Chiefsen Lin, malam kok, malam Ibu Chiefsen. Saya UMKM murni, orang pribadi, apakah perlu mencetak NPPN? Jawabannya perlu, cetak aja. Dan di daftar harta ada uang tunai di tahun-tahun sebelumnya. Apakah perlu dihapus atau dibiarkan saja, Kamsiako? Jadi gini Bu, kalau Ibu mau jadi orang yang jujur, maka laporlah jujur apa adanya. Kalau uang tunai adanya 10 juta, ya lapor 10 juta. Kalau ada 10 miliar, lapor 10 miliar. Jadi laporlah apa adanya. Itu yang betul. Itu yang betul. Tetapi banyak orang mungkin dengan berbagai alasan ya, orang itu tidak mau mengalami penurunan harta. Orang mau itu harta naik terus. Ya sudah, kalau harta mau naik terus, ada uang tunai, ya dipertahankan. Begitu. Ya tergantung Ibu nih, tipe orang yang mau gimana. Gitu ya. Kalau emang Ibu merasa mau dipertahankan, ya sudah dipertahankan. Gitu. Ya uang tunai juga boleh-boleh aja. Thank you Bu Chiefsen, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, di mana letak pembetulan di korteks? Pembetulan di korteks? Ibu mau pembetulan apa nih Bu? Bisa kok, bisa ya. Ibu mau betulin apa? Coba cek lagi ke korteksnya Bu ya. Bisa kok. Oke, thank you Bu Nino. Coba dicek ke korteksnya langsung. Ibu Anissa Yuli 24. Kok, tanya satu lagi. Hibah uang tunai dari mertua kepada menantu. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Atau dari suami kepada istri apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Dari orang tua kepada menantu itu boleh, itu tidak kena pajak ya, tetapi akan lebih bagus lagi kalau hibah langsung kepada si anak. Ngapain kepada menantu? Hibah kepada si anak saja, nanti si anak itu kasih kepada pasangannya, apakah itu istri atau suaminya, gitu Bu. Jadi biar clear, nggak usah ada masalah ya. Kalau hibah ke menantu kan takutnya jadi masalah ya, padahal enggak ya, padahal nggak ada masalah ya. Cuman ya lebih bagus kasih ke anak saja, nanti anak sama pasangannya tinggal diatur gitu, oke. Kemudian suami istri. Suami istri itu bukan hibah ya. Suami kasih ke istri, istri kasih ke suami itu bukanlah hibah. Itu hanyalah pemberian sesama suami istri yang tidak kena pajak ya. Jadi nggak usah khawatir. Thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Bapak Randy Saputra. Terkait tagihan jasa berupa freight di luar negeri dan agen di luar negeri kasih COR, apakah masih dipotong PPh 26 20%? Kalau COR atau DGT-nya itu qualified, maka tidak usah lagi Pak, potong PPh 26 ya. Di aturan tax treaty-nya kalau freight 0%, ya udah 0% Pak, 0% ya. Jadi seharusnya 0%, kalau dia ada COR atau ada DGT, lebih tepat lagi 0%. Oke, thank you Pak Randy, semoga terbantu. Ibu Bapak Ditan 59, saya menggunakan 0,5%. Pada saat Juli 2025, akumulasi omset saya sudah di atas 500 juta dan saya tidak lapor hingga sekarang. Sekarang bagaimana caranya saya lapor Gampang Pak, Bapak tinggal bayar aja.
Jadi Bapak kan bulan bulan Juli sudah melewati tuh, maka di bulan Juli Bapak mesti bayar pajak untuk masa Juli ya, untuk yang sudah melewati 500 jutanya. Oke, bayar sekarang boleh nggak? Ya boleh-boleh saja ya, bayar sekarang nanti ada denda, nggak apa-apa. Kemudian Agustus bayar juga, Juli, Agustus, September bayar juga, Oktober, November, Desember. Jadi ada 5 kali bayar ya. 5 atau 6 kali gitu deh ya, 6 kali bayar kalau ya, nggak salah ya. Jadi bayar tiap bulan satu lembar pembayaran, oke. Apakah akan kena denda? Jawabannya kena denda, ya nggak apa-apa, ya itu konsekuensinya. Oke, nanti pembayaran Bapak itu tinggal dilaporkan di SPT tahunan, oke. Thank you Pak Ditan, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, kalau harta properti atas nama keponakan, apakah tetap masukin harta di SPT tahunan kita? Jawabannya masuk ya. Kalau harta itu punya kita, walaupun nama orang lain, kita mungkin masih titip nama atau masih nama orang lain yang pemilik lama, itu tetap dilapor di SPT kita sebagai pemilik sebenarnya. Oke? Bagaimana kalau properti itu disewakan atas nama ponakan tersebut? Nggak apa-apa ya. Walaupun disewakan atas nama ponakan, tetapi kan uangnya masuk ke kita kan? Kan itu properti punya kita dong, kan uangnya masuk ke kita kan? Nah gitu. Maaf kok, tadi yang ditanyakan tentang utang dari kakak kepada adik apa kena pajak? Kalau hutang itu nggak kena pajak ya, tetapi kalau hibah atau memberikan, itu kena pajak. Nah, kalau hutang piutang ya nggak kena pajak. Oke, seperti itu Pak. Nah, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037. Total pinjaman untuk beli saham 76,8 juta. Bagaimana Pak Sendanil terpotong? Pak Sendanil, coba diketik lagi Pak, mohon maaf. Oh ada nih di bawah nih ya, Pak Sendanil. Kalau mau jual bibit untuk bayar bunga, total pinjaman 76,8 juta. Oh diulang nih ya Pak Sendanil. Saya sudah tidak bekerja lagi. Penghasilan selama ini dari bunga deposito dan investasi saham. Nanti di Cortex, sumber penghasilan harus pilih yang mana? Kegiatan usaha atau pekerjaan? Bapak pilih usaha. Oke. Untuk bunga dari Indon kan bebas pajak, oke. Nanti pelaporannya apakah digabung aja dengan bunga obligasi lainnya, tapi nanti di bagian pajak terutangnya jika dihitung secara global tidak sinkron dengan dasar. Nggak apa-apa sih Pak, nggak apa-apa. Kalau Bapak mau gabungin Indon maupun yang bukan Indon ke bagian bunga obligasi pemerintah, boleh-boleh saja. Nanti pajaknya nggak sinkron, nggak apa-apa. Tetapi yang benar adalah Bapak laporkan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, itu yang betul. Lapor ke bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu lebih tepat. Oke, thank you Pak Sean Daniel. Semoga terbantu. Bapak Noni Wijaya, di Cortex itu disuruh mengisi harga rumah saat ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Jadi yang benar adalah rumah saat ini itu ditulis adalah harga NJOP. Ya, jadi di kartu PBB kita kan ada tuh harga NJOP. Nah, jadi harga saat ini untuk rumah itu yang benar adalah ditulis harga NJOP. Oke, itu. Kalau Ibu tidak punya harga NJOP, maka Ibu boleh tuliskan harga perolehan saja juga boleh lah, ya, gitu. Tapi yang pasti adalah jangan tulis harga pasar yang nggak jelas, ya. Harus menggunakan harga di NJOP atau harga yang wajar menurut kita, ya artinya sama dengan harga perolehan. Gitu, Pak. Oke. Thank you Pak Noni Wijaya, semoga terbantu. Bapak Sendanil, mau tanya lagi kok. Untuk capital gain penjualan Indon, apakah bebas pajak juga? Seharusnya tidak. Ya, capital gain atas penjualan obligasi seharusnya tidak bebas pajak. Tetapi kan kecil Pak ya nilainya ya. Kalau nilai kecil mah udah santai aja Pak, mungkin anggap aja habis buat biaya hidup gitu Pak, nggak usah terlalu pusing. Kecuali Indonnya bisa beratus miliar gitu ya, beda 1% udah lumayan gitu. Tetapi kalau kecil-kecilan nggak usah lah, santai-santai aja Pak, nggak usah pusing. Ya seharusnya nggak kena pajak, seharusnya tidak bebas ya, tetap kena pajak kalau capital gain gitu, kalau bunganya memang bebas pajak. Oke, thank you Pak Sen Daniel, semoga terbantu. Ibu Ivana Chandra, supplier terbitkan invoice dan faktur pajak. Nilainya lebih besar dari yang seharusnya. Oh, kita minta dia revisi faktur pajak dan invoice, tapi mereka cuma bisanya ubah invoice kalau faktur pajak tidak bisa. Baiknya bagaimana ya Pak? Baiknya tanyain Bu, kenapa nggak bisa? Alasannya apa?
Mestinya bisa dong, kan tinggal bikin faktur pajak pengganti, gitu Ibu ya. Jadi tanya ke mereka Bu, apa alasan nggak bisa? Dasar hukumnya apa nggak bisa? Jangan sembarangan dong. Kalau emang boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Tetapi kan harus dasar hukum, ya. Semestinya bisa dong, faktur pajak kan tinggal diganti. Nah, thank you Bu Ivana, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, "Ko, kalau CV nyimpen stok di salah satu rumah owner, apakah nanti bakal kena PPh sewa sama DJP?" Enggak lah, enggak, santai Pak ya, enggak. Memang kadang-kadang DJP iseng ya, suruh kenain sewa, ya nggak usahlah kita lawan aja gitu. Kalau emang nggak ada sewa ya nggak usah bayar pajak sewa, kira-kira gitu Pak. Oke, thank you Pak MMZ Fik, semoga terbantu. Ibu Ivana Chandra, saran Pak Awan kalau perusahaan mau investasi, baiknya investasi apa ya Pak? Investasi perusahaan? Kalau saya sih Bu ya, mohon maaf nih, kalau saya hanya investasi di satu tempat, yaitu SBN, Surat Berharga Negara ya, obligasi pemerintah. Saya tidak ada investasi di tempat lain. Saya tidak main saham, tidak main kripto, nggak buka restoran, nggak aneh-aneh. Jadi saya hanya punya satu investasi yang paling aman, yaitu SBN. Ya, kalau saya sih begitu ya. Jadi silakan Ibu kalau mau. Thank you Bu Ivana, semoga terbantu. Karena saya orangnya sangat-sangat konservatif ya, pilih yang paling aman aja. Bapak Nikozon, "Ko, denda 1%-nya lewat pemeriksaan atau langsung terbit STP?" Bisa dua-duanya, Pak. Bisa melalui SP2DK, bisa melalui pemeriksaan, gitu. Tapi santai aja, Pak, santai aja. Kalau emang itu kan angka yang kita tahu harus dibayar dan kita sudah siapkan budgetnya kan. Ya udah, mau pemeriksaan juga boleh, mau STP juga boleh, mau SP2DK juga boleh. Intinya kita sudah siap dengan duitnya, gitu, Pak. Oke, thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Rian Mahendra, "Malam Ko, malam Pak Rion. Pak Rian, bulan lalu banyak NIK pegawai yang tidak terdaftar. Apakah tetap harus dibuatin A1? Jawabannya harus kalau bisa ya. Kalau iya, apakah bisa pakai MPP sementara? Sepemahaman saya nggak bisa. Jadi sepemahaman saya, kalau MPP 99 itu tidak bisa bikin A1. Namun ada orang yang bilang bisa. Nah, Bapak coba tes dulu. Kalau Bapak tes itu bisa, berarti bagus kan? Orang itu bisa dibikinin A1. Tapi kalau Bapak tes ternyata tidak bisa, berarti kan orang itu nggak bisa dibikinin A1. Kalau nggak bisa dibikin A1, cuma ada satu cara, yaitu orang itu dibuat sebagai pegawai tidak tetap. Itu paling aman, paling jalan terakhir gitu, Pak. Orang itu dibuat sebagai pegawai tidak tetap di masa Desember. Kira-kira begitu. Oke, thank you Pak Rian, semoga terbantu. Bapak Yetirta Jaya, "Ko, gimana pencatatan di Kortex untuk sertifikat tanah dan rekening bank yang atas nama 2 orang?" Tidak masalah ya, jadi masing-masing orang lapor bagiannya dia. Contoh, saya punya rumah tetapi bagian saya cuma 40% gitu. Harga rumah itu 1 M contohnya ya, maka gua hanya lapor rumah tersebut senilai 400 juta, senilai bagian saya saja, gitu Pak. Jadi satu buah unit rumah dilapor di banyak orang, itu nggak masalah, boleh-boleh aja. Nah, oke. Thank you Pak Tirta Jaya, semoga terbantu. Bapak Indra Working, makasih Pak Wan. Sama-sama Pak Indra, semoga terbantu. Ibu Rience 88, "Malam kawan, malam Bu Rin. Misalnya kita mau buat retur pajak masukan, tetapi tahunnya 2024. Itu bagaimana di Kortex ya, Ko? Katanya bisa dimunculkan di Kortex." Bisa, Bu, bisa ya. Coba Ibu tes aja di Kortex, harusnya bisa. Kalau nggak bisa, Ibu mesti konsultasi kepada AR nih. Gimana caranya ya? Coba konsul ke AR kalau emang nggak bisa. Tetapi sepemahaman saya bisa kok. Sepemahaman saya Kortex bisa menjangkau sampai bertahun-tahun yang lampau. Coba dites, Bu. Tes dulu ya. Semua teman-teman Bu Rence. Ibu Erna Subiyanti, "Saya nggak punya MPP kok, jadi bisa dijadikan penghasilan final suami ya?" Oh bisa, bisa banget ya. Jadi seorang istri yang tidak punya MPP, kemudian dapat bukti potong A1, maka A1 itu bisa dilapor di SPT suami sebagai PPh final. Oke. Thank you Bu Erna, semoga terbantu. Ibu Lijeni Salim, "Kawan, lulusan setia ya 2026?" Yes, kenal ya Bu? Mungkin kita teman-teman kuliah dulu ya. Saya 2005 masuk, 2010 saya keluar, lulus, oke. Kalau 2026 berarti kita satu angkatan, ya beda satu angkatan, oke. Thank you Bu Lijeli Salim.
Ibu Bapak Nikozon, untuk SPT 2025, tulis tahun perolehan tabungan adalah tahun pembukaan rekening atau 2025. Kalau saya sih Pak ya, kalau saya tembak semua 2025. Jadi yang namanya setara kas, semuanya saya buang 2025. Kalau saya ini ya, karena saya nggak tahu ini rekening kapan bikinnya ya. Kalau gue punya 10 rekening, yang ini kapan bikinnya gue lupa. Jadi kalau saya langsung saya tembak 2025, kalau saya ya. Kalau Bapak mau cari tahu tahun perolehannya tahun kapan, awal buka rekening kapan, mau diisi itu juga boleh, gitu Pak. Oke. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, tanya lagi kalau karyawan di bawah PTKP semua, apakah wajib lapor SPT masa tiap bulan? Jawabannya wajib ya. Ketika kita ada bayar gaji kepada orang, walaupun gaji itu tidak dipotong pajak, tidak kena pajak ya, tetap kita mesti lapor. Oke. Dan akhir tahun apakah wajib bikin bukti potong A1? Jawabannya wajib ya untuk pegawai tetap. Oke. Untuk pegawai tetap itu tetap wajib dibikinin bukti potong A1 untuk semua pegawai tetap walaupun gaji di bawah PTKP. Oke. Thank you Pak MMZ Fix, semoga terbantu. Bapak Maestro Pain, malam mau tanya, apakah nomor sertifikat properti harus dicantumkan di SPT 2025 ini? Jawabannya iya. Jadi SPT 2025 ini salah satu item yang sangat-sangat merepotkan adalah melaporkan nomor sertifikat dari properti. Itu wajib dilapor, dituliskan. Oke, thank you Pak Maestro Pain, semoga terbantu. Bapak Y. Tirta Jaya, untuk pemilik rumah yang disewakan, masuk di bagian mana di Cortex? Di bagian PPh final ya, penghasilan final. Untuk bukti potong sewa rumah yang dipotong oleh pihak penyewa. Dipotong, oke. Masuk ke bagian PPh final ya. Jadi masuk ke bagian PPh final ada kategori yang namanya sewa. Oke, thank you Pak Y. Tirta, semoga terbantu. Ibu Susan 9053, tanya di SPT almarhum suami, itu tanahnya adalah SK Gubernur. Istri lanjut pengurusan sertifikat. Ternyata dokumennya itu expired, harus dari awal lagi. Oh, pajak yang dibayar PPh penjual dulu belum bayar. BPHTB langsung atas nama istri atau nama almarhum suami. Saya rasa Ibu mesti konsultasi ke notaris nih, Bu. Ibu harus paksakan nama istri dong, jangan ke nama suami. Kan almarhum nih, mohon maaf, nanti jadi 2 kali kerja kan. Jadi mesti ngomong kepada notaris atau orang yang ngurus, ini harus langsung ke nama saya, nama istri gitu. Jangan ke almarhum lagi, nanti malah 2 kali kerja gitu. Oke, coba diusahakan itu, Bu. Thank you Bu Susan, semoga terbantu. Bapak FNC News, malam Ya, malam Pak FNC, mohon maaf yang belum terjawab, silakan diketik ulang ya. Ibu Noni Wijaya, yang pembetulan tadi saya sudah lapor SPT, tapi ada kesalahan ngisi Oh ya, boleh Bu. Ini pembetulan SPT tahunan ya? Kalau SPT tahunan mau dibetulkan boleh, silakan ada kok menu pembetulannya, coba diketik lagi ya. Jadi Bu mesti masuk ke SPT 2025 seperti biasa, nanti ada satu kolom, satu baris yang namanya pembetulan atau normal. Nah, Ibu pilih pembetulan. Seharusnya dia sudah otomatis pembetulan. Oke, thank you Bu Nino, semoga terbantu. Bapak Bugatti 188, malam Pak Bugatti. Asuransi kesehatan preminya kan hangus tiap tahun, berarti tidak perlu masuk SPT, betul ya. Asuransi yang sifatnya kesehatan ataupun jiwa yang hangus itu seharusnya tidak usah dilapor di SPT. Kalau masuk SPT, nanti tambah gede angka di SPT tiap tahun bertambah, betul ya Setuju Pak? Setuju ya. Kalau Bapak mau, bolehlah itu nggak dilapor ya, silakan. Kalau saya juga nggak lapor sih asuransi jiwa ataupun kesehatan yang sifatnya hangus. Tetapi asuransi yang sifatnya ada nilai tunai atau ada unit link, ya bolehlah dilapor. Thank you Pak Bugatti, semoga terbantu. Bapak Bugatti 188. Kalau yang unit link, isi ke SPT itu nilai perolehan apa dan nilai A saat ini apa ya Makasih. Oke, paling gampang gini Pak. Paling gampang Bapak lapor senilai premi yang dibayar. Oke, nilai premi yang dibayar itulah nilai perolehan dan itu juga lah nilai saat ini. Gitu Bu, Pak. Jadi nggak usah pusing. Ya, jadi kita nggak usah pusing. Harga nilai yang kita bayar, preminya, itulah nilai perolehan, itu juga lah nilai saat ini di SPT. Jadi nggak usah pusing. Thank you Pak Bugatti, semoga terbantu. Bapak FNC News,
Kalau kerja sebagai pegawai di satu perusahaan dan ada sekali jual minuman, tetapi PO. Jual minuman ini apakah harus lapor dan harus bayar PPh UMKM 0,5%? Jawabannya harus bayar, tetapi ingat Bu, ada omset 500 juta tidak kena pajak. Ya, jadi kalau Ibu jualannya masih di bawah 500 juta setahun, itu nggak usah bayar pajak. Kalau di atas 500 juta, maka mesti bayar pajak, walaupun cuma sedikit gitu ya. Oke, thank you buat Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Anissa Yuli 24 kok mau tanya, perpanjangan UMKM 0,5%, apakah mesti cetak NPPN? Jawabannya nggak ada urusan ya. Jadi UMKM dengan NPPN itu dua dunia yang berbeda, dua jalur yang berbeda. Jadi silakan dicetak NPPN-nya dan juga tetap melanjutkan UMKM 0,5%. Jadi ini dua jalur jalan berbarengan gitu ya. Thank you Bu Anissa, semoga terbantu. Bapak tas sepatu Emory original. Kok mau tanya, kalau perusahaan berdiri tahun 2024, 2025 ini pengajuan PKP. Ini nanti pakai tarif normal atau bisa memanfaatkan lagi PPh UMKM? Jawabannya gini, PKP nggak ada hubungan, nggak ada urusan. Kalau dia punya omset masih di bawah 4,8 M, maka dia boleh menjadi UMKM 0,5%. Walaupun dia sudah PKP, itu boleh ya. Nah, tetapi kalau dia punya omset sudah melewati 4,8 M, maka dia sudah tidak bisa jadi PKP lagi. Tidak bisa pakai UMKM 0,5% gitu dan wajib PKP. Oke. Jadi lihat omset ya, jangan lihat PKP-nya. Oke. Thank you Pak Tas Emory, semoga terbantu. Ibu Mira 472412. Kok, jika PT ada beberapa bidang usaha, KLU yang sesuai dengan fasilitas DTP adalah bidang usaha yang sedikit transaksinya. Apakah bisa ikut DTP? Bisa ya. Jadi dia punya banyak usaha kan. KLU yang sesuai dengan fasilitas DTP adalah bidang usaha sedikit transaksi. Bisa Pak, kalau Ibu berani bisa ya, bisa dicoba kalau berani ya. Cuman saya sendiri agak ragu-ragu sih, nanti jadi kena pemeriksaan PT kita yang salah gitu loh. DTP ini kan sebenarnya untuk bantuin warga masyarakat gitu, jangan sampai si perusahaan yang salah. Nah, menurut saya sih bisa, kalau Ibu mau dipaksain, mungkin supaya Ibu lebih yakin, Ibu boleh email ke informasi@pajak.go.id ya. Kalau mau lebih yakin, email ke informasi@pajak.go.id supaya bisa dapat kejelasan mengenai masalah ini, supaya lebih jelas gitu. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Bapak Indra Working. Satu lagi Pak, suami istri ada pisah harta. Suami tiap bulan kasih uang kepada istri. Jadi harta istri naik terus. Nah, perlukah suami buat surat hibah untuk bulanan istri ini? Nggak usah ya. Suami istri adalah satu kesatuan. Suami istri adalah satu kesatuan. Baik dia pisah harta ataupun tidak pisah harta, tetap satu kesatuan. Artinya, kalau suami kasih istri, istri kasih suami adalah satu paket. Jadi tidak usah hibah-hibahan atas suami istri ya. Oke. Thank you Pak Indra Working, semoga terbantu. Bapak Innova S21. Malam Pak Innova. Jual LM di Antam, dipotong PPh 22. Apakah PPh-nya bisa dijadikan pengurang pajak? Setahu saya tidak bisa. Untuk itu, perlu dimintakan bukti potong ke Antam, wajib diminta Pak ya. Jadi gini, Bapak mesti minta bukti potong dulu ya. Minta bukti potongnya, nanti Bapak lihat di bukti potong itu keterangannya apakah PPh final atau bukan. Kalau dia PPh final, maka dia tidak bisa jadi pengurang pajak. Tetapi kalau dia bukan PPh final, artinya dia PPh 22 biasa, maka dia itu bisa menjadi kredit pajak nanti di SPT tahunan gitu. Cuman feeling saya sih final itu ya. Coba cek lagi Pak ya. Langsung lihat bukti potongnya biar jelas. Oke. Thank you Pak Innova, semoga terbantu. Ibu Mira 47. Dari DJP, apakah ada sanksi jika tidak ikut DTP? Oh, tidak ya. Jadi DTP itu tidak wajib. Kalau Ibu tidak mau itu malah bagus ya, negara malah untung gitu. Tetapi kalau mau ikut DTP, ya itu yang mesti dipertimbangkan. Kalau mau ikut DTP mesti cek dulu syarat-syaratnya. Kalau syaratnya sudah oke, baru bisa jalan. Oke. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79. Saya beli properti atas nama saudara, tetapi belum AJB. Mau saya balik nama ke nama saya.
harus bayar biaya pengalihan dan PPh serta AJB. Oke. Tetapi sudah saya masukkan ke SPT atas nama saya. Wajarkah saya bayar PPh? Jawabannya wajar, Bu ya, wajar. Ibu bayar aja supaya clear. Jadi ini sudah kita laporkan, sudah aman. Cuman kan untuk memastikan lagi Ibu mau balik nama nih. Nah, ketika balik nama itu sudah pasti bayar PPh sama PPh-TB, udah bayar aja. Gitu, Bu. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Ibu Mira, faktur pajak yang terbit apakah harus sesuai dengan kode pajak untuk bisa usaha DTP? Saya rasa itu mungkin akan dipertimbangkan oleh pemeriksa pajak ya, akan dipertimbangkan, gitu. Kalau Ibu ragu-ragu, mungkin Ibu email dulu deh, email ke informasi@pajak.go.id ya, kalau Ibu ragu-ragu, supaya lebih pasti. Oke, thank you Bu Mira, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, "Ko, bisa nggak properti sewa atas nama ponakan tersebut tetap ponakan yang bayar pajaknya, tetapi properti tetap atas nama kita?" Jawabannya bisa. Jadi semua pendapatan keponakan. Oh, semua pendapatan kepada keponakan. Nggak bisa, Pak, jangan deh, jangan jangan. Jadi properti dilapor di SPT kita, ya kan? Namanya nama dia. Begitu disewakan itu uang masuk ke dia. Jangan. Kalau menurut saya uang itu tetap masuk ke kita, gitu. Walaupun bayar pajaknya atas atas nama ponakan ini. Gitu sih. Lebih tepat begitu, Pak. Karena ini kan sebenarnya kan ada di kita nih, harta ini. Gitu. Jadi si ponakan itu cuma nitip nama aja dan nitip bayar pajak. Tetapi kepemilikan dan uangnya itu tetap ke kita. Saya rasa itu lebih aman. Oke? Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79, "Ko, dividen saham apakah harus bayar pajak? Jumlah dividen hanya 2 juta." Oke, harus bayar Bu ya, PPh dividen itu 10% final ya, 10% final. Kalau Ibu investasikan uang dividen itu kepada sebuah rekening atau sebuah saham atau properti gitu ya, maka dividen itu bisa bebas pajak dengan syarat investasi itu ditahan selama 3 tahun. Oke. Thank you Bu Mira Chandra, semoga terbantu. Ibu Susan 9053, "Malam kok, malam Bu Susan. Tanah di SPT almarhum suami itu SK Gubernur." Oh tadi sudah ya? Tadi sudah Bu ya? Oke, thank you Bu Susan. Ibu Nino Wijaya, "Kalau mengisi bunga deposito disuruh isi NPWP pemotong. Terus di mana saya dapat nomor NPWP-nya ya? Apakah dari bank bisa minta NPWP-nya?" Jawabannya bisa ya, Ibu mintain ke pihak banknya NPWP-nya. Kalau enggak, Ibu minta bukti potong. Nah, di dalam bukti potong akan terlihat NPWP si pemotong, NPWP banknya. Oke. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Katarina Gunawan, "Ko, memang harus cetak NPPN untuk UMKM?" Jawabannya iya, harus. Kalau nggak cetak gimana? Kalau nggak cetak, katanya sih ya, isunya itu akan dipaksa pembukuan. Nah, kan PPh final diperpanjang sampai dengan 2029. Jawabannya iya, PPh final tuh nggak ada hubungannya dengan MPPN ya. Jadi MPPN tetap harus jalan, UMKM tetap bisa jalan, dan tidak saling bertolak belakang. Tidak saling menghanguskan ya. Nah, thank you Bu Katarina, semoga terbantu. Bapak Marta Korlina, "Ko, pada saat lapor tahunan di Kortex untuk UMKM, apakah harus dilaporkan piutang hutang?" Jawabannya harus ya. Pembeli tidak mau memberikan NIK KTP. Harus bagaimana, Ko? Oke. Eh, kalau dia nggak mau kasih NIK KTP, ya tulisnya 000000 gitu, Pak. Sementara seperti itu ya. Tapi Bapak usahakan Pak ya, karena orang pajak tuh suka ngomel, gitu. Kalau orang pajak ngomel, dia bilang ini bukan hutang, kita yang ribut kan, kita yang ribet, gitu. Jadi usahakan dimintain, kalau nggak mau ya udah isi 000 sementara gitu ya. Namun kasih tahu kepada si pembeli bahwa tidak ada manfaatnya dia merahasiakan nomor NIK tuh tidak ada manfaat. Kenapa? Karena ketika gua diperiksa pajak, gua akan sebut nama lu, gitu loh. Kasih tahu dia, itu kan nggak bisa lari punya. Gitu, oke. Thank you Pak Marta, semoga terbantu, Ibu Marta ya. Ibu Safia Katun, "Barusan saya baca aturan PT harus RUPS yang dinotaris. Bisa tolong jelaskan aturan itu kok?" Iya, kalau nggak salah di Undang-Undang PT ya, di Undang-Undang PT kalau nggak salah memang RUPS itu masih dinotariskan. Jadi memang sebaiknya dinotariskan. Thank you Bu Safia, semoga terbantu. Bapak FNC News, "Ko,
Kalau misalnya sewa peralatan, diterbitkan faktur pajak masukan, terbitnya 2025. Namun, bayarnya di 2026. Sebenarnya kita potong PPh di 2025 atau 2026. Oke. Jadi, menurut aturan, Bapak boleh nih motong di 2026. Karena kan pemotongan itu boleh ngikutin, cash basis kan, boleh. Tetapi saran saya alangkah baiknya dilempar ke 2025 saja, supaya mengikuti faktur pajak masukan, supaya clear, supaya nggak ada masalah, gitu, Bu. Nah, tetapi kalau memang Ibu mau bikin 2026 itu boleh juga. Karena memang boleh kok cash basis untuk bukti potong, oke. Thank you Bu FNC News, semoga terbantu. Ibu FNC News, sama juga untuk sewa bangunan final. Apakah faktur pajak masukan terbit di 2025 harus buat bukti potong 2025 atau walaupun bayar 2026? Kalau menurut saya Bu ya, kalau mau lebih aman, lebih tertib, maka bikinlah bukti potong 2025. Walaupun nanti bayarnya di 2026. Itu lebih tepat, lebih tertib, lebih enak untuk kedua belah pihak. Namun, seperti tadi saya bilang ya, Ibu boleh bikin 2026 karena pemotongan itu boleh ngikutin cash basis. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Nino Wijaya, saya sudah bikin laporan SPT dan itu dibantu oleh pegawai pajak. Tetapi nggak ada tuh bantu cara ngisi korteksnya, isi harga rumah saat ini pun dia nggak kasih informasi. Malah harga disuruh bikin sendiri. Ya. Ya, ya mungkin fee-nya kemurahan kali Bu ya, pegawai pajaknya. Kasih fee yang lebih mahal, mungkin dia mau bantuin lebih rinci gitu Bu ya. Ya seharusnya lebih rinci ya. Thank you Bu Nino, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, malam kok mau tanya, untuk hutang data SPT tahunan OP Cortex, tetapi nggak bisa diedit ataupun hapus hutang di sistem, belum bisa, mohon solusi. Oh, saya sendiri nih Bu ya, belum ngetes ke SPT langsung. Saya sendiri belum ngetes ya. Kalau data itu tidak bisa diedit, maka sebaiknya Ibu laporin dulu ke AR. Lapor ke AR atau lapor kepada informasi pajak, tanyain dulu nih, kenapa bisa begini? Gitu. Semestinya itu data boleh diedit. Semestinya itu boleh diedit. Jadi kalau dia tidak boleh diedit, terkunci gitu ya, kita jangan lapor dulu, tahan dulu ya. Kita lapor dulu kepada AR, minta dibetulin. Boleh nggak dibetulin? Atau ke informasi pajak ya. Email ke informasi@pajak.go.id supaya jelas nih masalahnya di mana gitu loh. Menurut saya sih semestinya bisa diedit. Oke. Thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Bapak Anda 280, malam kok, saya peserta UMKM 0,5%. Pelaporan SPT-nya apa aja kok? Omset di bawah 4,8 M. Bapak cukup lapor SPT tahunan saja dan kemudian bayar pajak tiap bulan ya setelah melewati 500 juta. Oke, bayar pajak tiap bulan, nggak usah dilapor tiap bulan, cukup dibayar aja dan langsung ke SPT tahunan. Udah gitu doang Pak, gampang UMKM. Oke, thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kok nilai denda 1% dari DPP ya? Jawabannya iya, dari DPP. DPP ya. DPP iya, bukan dari nilai bruto ya. Setahu saya begitu. Oke. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Ibu Suciawanjani, malam kawan, malam Bu Suci. Mau tanya, untuk isi SPT Harta, akun di Reksadana isi apa? Reksadana itu kalau saya masukin ke investasi aja. Dan mau tambah harta, klik tambah, tidak bisa. Kodenya warnanya abu-abu, mohon arahannya. Itu sistem Cortex-nya yang salah, Bu. Jadi Ibu disimpan dulu draftnya, kemudian direvisi lagi, dicoba lagi Pak, Bu ya. Itu error di Cortex-nya, bukan di kitanya, bukan di Ibunya. Oke, memang masih banyak error yang SPTOP mah. Jadi santai-santai dulu teman-teman ya, nggak usah buru-buru lapor, masih banyak error, santai dulu. Oke. Thank you Bu Suciawan Jani, semoga terbantu. Bapak Willy 18, kalau mau buat PT perseorangan di 2026, apakah masih dapat 0,5% dan dapat berapa tahun? Jawabannya masih dapat 4 tahun ya, dapat 4 tahun untuk PTP. 2026, 2027, 2028, 2029. Berarti Desember 2029 sudah selesai. Gitu ya. Thank you Pak Willy, semoga terbantu.
Ibu Nino Wijaya, saya ingin mengisi bunga deposito, tetapi disuruh isi NPWP pemotong. Dari mana saya dapat nomor NPWP-nya? Apakah harus tanya ke bank? Jawabannya iya, tanya ke bank. Kalau nggak, tanya ke Google. Di Google ada banyak, ada datanya. Oke, thank you Bu Nino, semoga terbantu. Bapak Mozart 07, malam Pak Mozart. Untuk asuransi jiwa yang ada return-nya, misal tahun ke-15 ada keluar 10% dari nilai premi. Apakah perlu lapor nilai premi asuransi jiwa yang sudah disetorkan? Jawabannya perlu ya. Itu bukan asuransi jiwa, itu namanya investasi ya. Cuman dibungkus dengan nama asuransi jiwa. Itu adalah investasi murni. Investasi berkedok asuransi. Jadi Bapak wajib laporkan nilai preminya. Kalau nggak Bapak laporkan, nanti tiba-tiba tahun ke-10 masuk tuh uang. Dari mana tuh uang? Jadi repot kan? Jadi itu premi harus dilapor dari tahun ke tahun, menambah, nanti tahun ke-10 keluar dikit gitu ya. Oke. Thank you Pak Mozart, semoga terbantu. Teman-teman sudah jam 9, kita tampung dulu ya teman-teman ya. By the way, kita ada webinar, teman-teman tinggal masuk ke webinarpajak.com ya. Kalau mau gabung ke webinar di tanggal 24 hari Sabtu, 24 Desember. Januari. Oke. Thank you, kita tampung dulu ya. Ada Bapak Johannes Cuen, mohon maaf kita belum terjawab ya. Kita akan jawab di YouTube. Ibu Nino Wijaya, Bapak Serbaguna, Ibu Suciawan Jani, kemudian ada Ibu Skandro, Bapak Skandro, kemudian Bapak Willy. Oke, teman-teman mohon maaf yang belum jawab ya. Teman-teman, kita ada webinar tanggal 24 Januari, tinggal teman-teman masuk ke website ya, webinarpajak.com ya, webinarpajak.com. Oke teman-teman, thank you semua. Sampai jumpa semuanya Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Mari.